Saudara-saudari yang terkasih, saat ini ada banyak pembicara yang luar biasa memukau khalayak ramai hingga diidolakan banyak orang. Ada yang memberi pesan penuh semangat pembaharuan hidup dan membawa damai sejahtera baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Itulah mulut para motivator. Sayangnya ada juga yang memberi pesan khianat, menimbulkan ketegangan dan pertengkaran, serta kericuhan dan bahkan sampai pada kerusuhan. Itulah mulut provokator. Menjadi motivator atau provokator kiranya tergantung juga dari apa yang paling banyak didengar oleh orang tersebut. Kalau sering mendengarkan berkat, orang pun bisa menjadi motivator yang baik, membawa berkat. Kalau lebih sering mendengar kata-kata khianat, kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah, orang gampang menjadi provokator. Bagaimana mungkin seorang yang selalu mendengarkan berkat, mendengar kabar baik, Injil, membaca kitab suci, bisa mengatakan sesuatu yang buruk? Masalahnya ternyata ada pada telinga. Maka Yesus menyembuhkan orang yang gagap, yaitu yang tak jelas berbicara tentang fakta, tentang kebenaran. Pertama-tama bukan menyembuhkan mulutnya, tetapi dari telinganya. Kalau telinganya bisa mendengar dengan baik, mulutnya pun akan mewartakan kabar baik, berbicara dengan lancar tentang kebaikan Allah, tak gagap lagi. Saudara-saudari yang terkasih, dulu waktu sekolah ada teman yang suka buat gaduh di kelas, ribut, omong terus cerewet. Guru pun datang, dijewer telinganya. Ada juga seorang anak kecil, saya lihat, melawan ibunya dengan kata-kata kasar hingga ayahnya menjewer telinga. Sekarang jarang kita melihat orang dijewer. Saudara-saudari pernah dijewer tidak? Kenapa dijewer? Ya, pasti ada sesuatu kita dijewer. Bukan salah telinga kita nggak salah, tapi yang dijewer telinganya. Saya pernah bertanya kepada seseorang, mengapa kok ada orang menjewer telinga anaknya, walau yang mulut salahnya, yang salah mulutnya. Orang itu menjawab, ya kalau mulut tidak bisa dijewer, kalau mulut dijewer bisa jontor, bisa jeding. Ilustrasi ini sebetulnya memberi gambaran pesan bahwa kesalahan mulut terjadi karena orang tidak mendengarkan dengan baik. Maka ada orang pernah berkata ketika mengalami suatu peristiwa yang kurang bagus, kurang baik, ia berkata kepada saya, Bapak Uskup, saya sedang dijewer oleh Allah dengan peristiwa ini. Karena apa? Tidak mendengarkan Allah, maka kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Dalam ritus baptis anak-anak sebetulnya ada ritus pelengkap. Kalau kita perhatikan, ada setelah di pembaptisan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anak diberi pakaian putih, lalu setelah diberi pakaian putih diberi lilin supaya menjadi cahaya dunia. Lalu setelah itu ada ritus pelengkap lain yang tidak semua melakukannya, yaitu ritus efata. Imam menyentuh telinga anak itu dan menyentuh mulut itu dengan berkata efata, terbukalah supaya ya telinganya mendengarkan sabda Allah, mulutnya mewartakan iman demi kemuliaan dan keluhuran Allah. Nah, tidak semua baptis yang terakhir efata ini dilakukan. Ini berasal dari zaman Ambrosius, tapi masih terjadi di beberapa tempat. Di luar negeri pada umumnya masih melakukan ritus yang disebut dengan efata, persis seperti apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, berkat iman dan usaha sesama, orang tuli yang gagap itu berjumpa dengan Yesus. Yesus melihat iman serta menyembuhkan kegagapan dan ketuliannya dengan cara unik, yaitu memisahkannya dari orang lain,
Padahal Yesus biasanya langsung menyembuhkan tanpa tata cara gerak-gerik tertentu. Ini kan dengan gerak-gerik tertentu. Tindakan memisahkan dari orang banyak itu kiranya perlu diambil karena rupanya ketulian itu terjadi karena kebisingan suara duniawi dan manusiawi dalam suasana hiruk pikuk, tiada keheningan untuk mendengarkan sabda ilahi, atau akibat kesibukan pekerjaan dalam suasana tegang, tiada ketenangan untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Pertemuan dengan Yesus yang lebih intensif di tempat yang lebih hening, lebih sepi, menyebabkan ia bisa fokus mendengarkan sabda Allah, mendengarkan sang sabda berbicara tentang kabar baik dan bisa memahami perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah. Seusai disembuhkan, ia dikembalikan kepada orang banyak dan Yesus menyembuhkan telinganya, baru terkelupaslah ikatan lidahnya. Maka ia bersama dengan orang lain menjadi saksi dan pembawa kabar sukacita, kabar baik yang dialaminya. Pertemuan dengan Yesus menyembuhkan dirinya. Orang tuli gagap mendengar dan berbicara. Orang yang semula murung kini bersukacita, yang tadinya diam saja kini terlibat bersama dengan orang lain dalam kegiatan pewartaan, menceritakan apa yang dialaminya karena perbuatan ajaib dari Yesus. Ia kini menjadi proklamator, pewarta kabar baik, dan menjadi motivator. Peristiwa ini menyebabkan banyak orang takjub dan tercengang, seperti apa yang kita dengar dalam bacaan pertama. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara-saudari yang terkasih, ada saat-saat di mana kita mengalami lelah, letih, dan lesu untuk mendengarkan, apalagi untuk menjadi saksi dan mewartakan kabar baik. Hidup sudah berat dengan berbagai kebisingan, apalagi ditambah kepusingan akibat pandemi COVID-19. Hidup sudah syarat dengan berbagai kesibukan, apalagi ditambah dengan berbagai tuntutan akibat normalitas baru yang harus dijalankan dengan patuh. Jangankan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan mewartakan kabar baik, mendengarkan kabar baik, mendengarkan sabda Allah saja sudah tak mau tak mampu, mungkin akibat situasi tertentu. Di situ tiada sukacita dan bahagia. Itulah saat dan kesempatan yang tepat untuk bertemu dengan Yesus di tempat yang lebih sepi, untuk sendirian bersama dengan Yesus, untuk mempunyai waktu nang ning nung, tenang, hening, renung. Nang ning nung, enak sekali ya, tenang, hening, renung. Setiap saat, setiap hari, waktu itu perlu agar kita secara lebih intensif mendengarkan sabda Allah, terutama pada bulan kitab suci ini. Mendengarkan bukan dengan telinga, mendengarkan bisa dengan membaca dengan mata, mendengarkan bisa merenungkan dengan hati. Yaitu nang saat tenang, hening, bersama dengan Tuhan, sendirian bagaikan rekoleksi, retret dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Supaya apa? Supaya kita bisa mewartakan Tuhan juga. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Kristus membuka telinga siapapun yang masih tuli untuk mendengarkan sabda Allah, dan membuka pengikat lidah siapapun yang masih gagap mewartakan kasih Allah, hingga mau dan mampu mewartakan kabar baik, serta dengan sukarela dan sukacita menjadi saksi iman. Kalau masih ada yang tuli dan gagap secara rohani, mari kita datang kepada Yesus. Mari kita bawa kepada Yesus, agar bisa bertemu dengan Yesus, punya waktu khusus yang lebih intensif, yang lebih sepi, hingga dengan kuasanya Yesus berkata, Efata, terbukalah telinga kita untuk mendengarkan sabda Allah, dan terlepaslah ikatan lidah kita untuk mewartakan kasih Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa dengan baik dan benar mewartakan kasih Allah kalau kita sendiri
masih tuli terhadap sabda Allah.